Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. di materi yang kedua ini ya, di menggambar teknik, kita belajar mengenai garis dan huruf dalam gambar. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini terkait garis, di sini dibagi menjadi tiga jenis. Ya. Ada nyata, gores, dan bertitik. Kalau nyata ini kayak garis penuh full gitu ya. Jadi ini seperti ini full gitu. Terus yang gores hampir sama dengan bertitik, tapi kalau gores itu setelah garis ini ada titiknya kalau bertitik itu. Jadi kalau gores itu tergores itu cuma putus-putus. Kalau bertitik itu bersama dengan gores tapi ada titiknya gitu ya. Terus ini, nah perbandingan tebal garis antara garis tebal, sedang, tipis ini ya. Jadi ada perbandingannya sebenarnya di garis ini ya. Yang pertama itu tebal. Garis tebal ini umumnya 0,5 atau 0,7 itu. Jaraknya ini yang 3A untuk yang sejajar perpotongan minimal 4A gitu ya. Terus ruangnya ini, ruang garis ini minimal 0,7. Jadi perbandingannya di situ. Ini tebal garisnya itu 0,5 atau 0,7 gitu ya. Ada yang di jalan raya Mas ya. Bisa di ini ya. Dulu. Terus untuk gambar kerja ini digunakan beberapa jenis ya, garis dalam bentuk. Nah, itu saya ini dulu aja. Nah, digunakan beberapa jenis garis dalam bentuk dan tebal sesuai penggunaannya. Ini untuk apa? Gambar kerja gitu. Jadi ada perbedaannya sendiri gitu ya. Terus jika dua garis atau lebih yang berbeda jenisnya berhimpit, maka urutan prioritasnya kayak gini. Ada dua garis atau lebih yang saling berhimpitan. Maksudnya itu yang posisinya lah kayak ini ya, tiga ini sama itu ya. Itu yang diutamakan ini urutan prioritasnya. Garis gambar harus ini tebal kontinu. Tuh. Maksudnya itu apa ya, berbeda jenis tapi sama itu ya, posisinya itu saling berdekatan gitu ya. Yang diutamakan itu ini garis gambarnya itu harus tebal kontinu. Jadi tebal tidak boleh putus-putus. Mana kontinu ya semuanya sama tebal itu. Terus garis benda tidak tampak. Ada garis gores sedang. Jadi ada yang garis gores itu tapi sedang, tidak begitu tebal itu. Terus ada garis potong di sini. Ini garis potong ini garis bertitik yang dipertebal pada ujung dan perubahan arahnya. Jadi semacam kalau ada benda yang apa itu dipotong kayak samanya tangan saya ini ya. Nah, ini dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua itu ini yang apa menggunakan garis bertitik yang dipertebal pada ujungnya itu ya, ujung ini perpotongannya itu kayak gitu, perubahan arahnya. Terus ada garis sumbu ya, pasti yang di pojok itu, pojok sendiri biasanya.
menggunakan garis sumbu. Terus ada garis bantu, garis ukur, dan ini tipis ya. Gitu. Terus selanjutnya huruf dan angka. Huruf dan angka ini sesuai dengan apa? Ini tabel perbandingan yang dianjurkan. Jadi ada aturannya huruf dan angka itu sebenarnya itu. Kayak gini. Garisnya. Garis sejajar yang saling berpotongan. Ini contohnya. Terus memotong pada sebuah titik. Ini harus pakai. Nah, ini contoh penggunaan garisnya. Yang benar dan yang salah. Ini yang benar. Ini yang salah. Perbedaannya di mana di ini di garis sikunya ini ya. Kalau benar ini nyambung, tidak dibuat putus kayak gini. Ini salah. Oke. Sama ini juga. Ujungnya ini harus nyambung. Jadi tidak boleh apa itu terbuka kayak gitu. Kalau terbuka ini salah kayak gini, terputus gitu ya. Jadi nanti persepsinya beda orang yang melihat gambar kita. Seolah-olah di sini ada lubang kalau kayak gini. Sama ini juga. Ini juga sama kayak itu. Jadi harus full. Kalau dibuat garis apa tadi? Gores ya kayak gini. Tetap diambil tengah-tengahnya kayak itu. Terus ini sama membuat ini juga. Yang benar yang mana? Ini ternyata kalau gini salah. Misalnya dibuat kayak gini juga salah. Kalau posisinya seperti ini. Iya. Cara gambarnya itu sama ya. Ini juga yang benar yang kayak gimana. Jadi ada aturannya gitu ya. Kalau kita lihat dalam proses penggambaran. Ini contoh-contohnya dalam menggambar ini terkait garis gores dan garis bertitik. Terus selanjutnya macam-macam garis dan penggunaannya. Ini menurut standar ISO R ya 128. Jenis garis ada tebal kontinu, tipis kontinu. Kalau di gambar kayak gini sama ya, tapi semuanya di aplikasinya ini harus beda. Jadi agak tebal, maksudnya yang membedakan tebal sama tipis itu dengan menggunakan ini apa pensilnya, ukuran pensilnya. Gitu. Itu yang nanti membedakan itu di situ. Ini penggunaannya. Terus ada tipis, kontinu, bebas kayak gitu ya. Ada tipis, kontinu dengan zigzag, sama dengan C1. Bila badannya bukan garis bergaris tipis itu. Terus ada yang garis tebal. Ada garis tipis. Ini agak ada apa? Kayak perbedaannya ya. Itu. Terus ada ini fungsi-fungsinya maksudnya di sini keterangannya penggunaannya untuk apa saja. Terus lanjut lagi lah di huruf perbandingan huruf yang dianjurkan. Huruf juga ada aturannya gitu ya. Jadi mulai dari tingginya, jaraknya itu berapa ada aturannya kayak gitu. Nah, ini perbandingannya
Ini H, C-nya ya. Ukurannya kayak gini, 2,5. Pinggirnya tanpa rangkai dan kaki. Ini huruf-hurufnya. Terus ada ini sifatnya tinggi huruf A, B, C ini. H, C itu ya perbandingannya itu 7/10. Yang C itu tadi yang ini keterangannya. Oh maaf. Ini C-nya hanya yang tingginya. Jadi H itu huruf yang apa? Kapital yang ini huruf kecilnya. Itu tingginya itu perbedaannya itu di situ. Ya. Huruf kecil ya C, A, B tadi itu yang keterangannya. Ini ukurannya. Terus yang kedua alat-alat gambar. Nah, sudah pasti ya tahu ya semuanya alat gambar. Ya kertas itu kertas gambar. Untuk tata letak, kertas kalkir, untuk gambar asli ya. Jadi kalau kita menggambar sebuah produk mesin apa itu ya atau mendesain rumah biasanya kalau orang sipil itu menggunakan ini sebenarnya kertas kalkir ya. Jadi ada papannya juga lawan meja ini. Terus pensilnya. Nah, ada yang ini. Pensilnya ada 3 macam. Tipe keras ini 9H sampai 4H. Kalau tipe sedang ya 3H sampai B ya. Itu B atau apa itu ya. Tipe lunak ini 2B ya. Dengan 7B. Ini untuk standarisasinya. Pilot, rotring, stapler. Ukurannya biasanya yang 2B yang ini. Terus jangka. Fungsinya ini. Menggaris. Ada lingkaran, bentuk. Ada lurus, ada segitiga. Lingkaran itu yang samanya penggaris itu yang sudah ada modelnya itu loh, yang berlubang. Bentuk lingkaran, apa bentuk apa itu ya, macam-macam. Alat lain ini meja gambar ya. Ini kalau di sipil, di mesin juga sama. Kalau memang itu membuat sebuah produk mesin, gitu ya, gambar mesin atau produk yang lain, desain. Semuanya mendesain kendaraan apa itu, kayak gitu. Penanganan gambar ini berhubungan dengan apa? Gambarnya, maksudnya itu berhubungan dengan buku gambar. Buku gambar. Ada kepala gambar di sini. Itu. Ada kepala gambar. Ya. Jadi di apa? Kepala gambar ini yang menunjukkan hal ini, nomor gambar, judul, nama perusahaan atau apa ya. Atau kalau kita kan di kampus, jadi nama apa universitasnya, keterangan, cara proyeksi. Ini ya. Bagian sudut kanan bawah kepala gambar itu biasanya kayak gitu. Terus ada batasan bingkai, ya disesuaikan dengan ukuran kertas yang digunakan. Batasannya. Ada tanda-tanda orientasi, di sini ada 2 buah tanda. Ini menentukan letak gambar dan pada papan gambar atau untuk menentukan arah penglihatan, tanda-tanda orientasi. Gitu. Jadi kalau kita kembali ke sini, penanganan gambar itu, tanda-tanda orientasi ini. Jadi kita paling tidak ada apa? Memberikan sebuah ini
tanda. Ini kan ada dua ya. Lihat satu-satu di mana itu yang ditanya. Itu apa di sini? Ini letak gambarnya. Jadi sebelum kita gambar itu kita taruh di mana gambarnya? Apa pojok atas atau pojok bawah? Kayak gitu ya. Atau di tengah-tengah atau agak menyamping ke kanan atau ke kiri gitu ya. Jadi kita membuat tanda orientasi. Biar apa tidak terlalu tadi mojok atau terlalu apa mepet ke kanan atau kiri kayak gitu. Terus ini ya. Ini kalau kita membuat apa di ini apa kayak bingkai tadi ukurannya kayak gini. Buat bingkai untuk alat kerja ya di buku gambar gitu, atau papan gambar. Ini ada kertas A0 gitu ya. Jadi ukurannya ini ukuran kertas yang digunakan dalam proses penggambaran. Ada A0, A1, A2, A3 dan A4. EG-nya ya maksudnya panjang lebarnya ini. Ukurannya 20, 10. AB-nya. AB itu yang ini. AB-nya itu 20, 10. Nah, ini contohnya. Contoh dari kepala gambar tadi. Tapi ini bisa ditulis di buat apa? Sebelah kanan bagian bawah. Tuh. Jadi digambar oleh siapa? Nah, itu ya. Terus ada proyeksinya. Tapi kalau tidak ada proyeksinya ya dikosongi, maksudnya tidak ada keterangan proyeksi Amerika atau Eropa ya dikosongi dulu untuk proyeksinya. Jadi ini dihilangkan dulu itu. Skalanya soalnya di tugas kita tidak membuat ini skalanya ini tidak ditentukan ya sudah kita kosongi saja gitu skalanya. Gitu. Soalnya kita buat perkiraan kayak gitu ya. Itu. Oke. Mungkin ini di materi yang pertama terkait apa? Garis dan huruf dalam gambar. Mungkin ada yang mau di-sharingkan, silahkan. Silakan kalau ada yang mau sharing bisa diaktifkan untuk mikrofonnya. Materinya nanti bisa saya share ke apa? Ini gambar saya ini. Ya, silakan. Halo Pak, Ya, untuk penulisan kepala gambar, apakah harus menggunakan mal huruf? gimana? Untuk Penulisan? penulisan kepala gambar, Iya. itu harus pakai mal huruf ya? Kasih yang tak ini dulu ya. Ini ada anak saya ini ikut juga ya. Ya, ya. Untuk penulisan apa kepala gambar ini ternyata ini dulu ya. Yang ini. Untuk hurufnya Iya. inilah. Jadi hurufnya disesuaikan saja, tidak harus yang tadi ukuran-ukurannya itu ya. Nggak harus seperti itu. Gitu. Soalnya nanti kesulitan juga gitu. Terus sama apa penulisan huruf atau angka
dalam gambarnya, pokoknya kita menggambar objeknya di sini ya. Ya nggak harus ini, harus menggunakan ini juga. Mana tadi? Tidak harus menggunakan ini juga, karena nanti apa itu kendalanya kan bisa mengukur ini tingginya berapa senti kan gitu ya. Nanti malah nggak jadi-jadi, malah ini lama gara-gara apa membuat ukuran hurufnya ini gambarnya nggak jadi nanti kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi nggak harus seperti ini kalau apa untuk dalam taraf belajar gitu ya. Kecuali itu memang tugas apa yang dibuat untuk proyek perusahaan semuanya kayak gitu. Itu memang harus disesuaikan. Tapi ini biasanya menggunakan kertas kalkir karena kan sudah ini ada kayak model apa itu garis-garis itu ya, kotak-kotak itu ya. Jadi otomatis kita nggak perlu apa itu mengukur, disesuaikan dengan kotak-kotaknya itu aja yang di kertas kalkir kayak gitu. Kan tahu ya kertas kalkir ya semuanya ya. Kalau belum nanti bisa apa browsing gimana gitu ya. Jadi browsing itu ada gitu. Ini untuk yang lain silahkan kalau ada yang ditanyakan. Itu. Jadi kalau kita lihat di materi ini ya kita mengenal garis, huruf, dan alat itu untuk pengantarnya. Jadi sebelum kita melakukan penggambaran, sebenarnya bagaimana sih kita menggambar ini? Karena kan kalau dulu yang sempat saya sampaikan waktu awal itu ada standarisasi. Gitu ya. Jadi kita menggambar ada standarisasinya kayak gitu. Biar nggak apa istilahnya terjadi kayak ya asal gambar asal jadi gitu ya biar nggak kayak gitu. Ada aturannya dalam apa garis huruf kayak gitu ya. Mungkin ada lagi silahkan kalau mau di ini ya atau lewat chat juga boleh kalau mau chat ya. Ini sambil apa itu saya share di ini ya untuk materinya ya silakan di ini dulu ya saya tak ini putra saya bentar ya. Ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa lewat chat dulu ya. Takono rek. Ojo meneng tok ae. Ning kene ndak iso ngirim gambar. Jadi aku pingin takon gambar ki kurang apa ndak iso. Wis kirim duit ning aku ae lo transfer tak kei nomor rekening. Rekening ngundi rekening. Dari Pak Datang. Silakan. Minggu-minggu kok kerja iki. Aku nggak kerja iki, Bos. Saking SPL ku kurang tanda tangan tok, jadi tak anu tok. Daep, do cak do kok cek serius nemen glomo ya rek. nyelot. Ambek dulinan dong iki kayane. Sekai satu-satu. Lek nyelot. Ojo ngomong konku, endi gak Lek gak gambar dhewe gak mudeng iki. Iya, makanya Gambar bareng-bareng ae wis. Gambar bareng-bareng aku. Pakai apa? Ongkowe iki. Aku pas di UML menggambar bareng-bareng tau jam 12 bengi ngono. Lu Wahyu iki. Wahyu iki. Wahyu. Apa iki? Jelas sih Wahyu iki.
Dia nih. Nggak ngerti. Oh, tutup. Pak Tatang iki paling ngeteli. Oh iya. Jadi atene ngomong atene takon lu yo udah liwat pisan ra iso lah ngono lek. Ngalah sopo to? Ngalah sopo? Silakan kalau ada pertanyaan mungkin yang mau disampaikan terkait garis huruf dalam gambar gitu. Atau kalau tidak ada yang pertemuan untuk yang ini kita cukupkan, dilanjut ke materi selanjutnya nanti ya. Itu. Ya. Jadi untuk pertemuan yang ini, materi yang ini saya cukupkan dulu. Dilanjut untuk materi selanjutnya. Gitu. Yang ya saya tutup dulu ini ya. Terima kasih atas partisipasinya gitu ya.